Mari kita lihat di Injil Matius ya. Ya, kita lihat Matius. Berapa tadi nih? Matius 20. Ya, Matius 20. Injil Matius pasal yang ke-20. Ya. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, ya coba lihat di sana, ya di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 muridnya yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ada dua narasi penting ya yang bisa kita lihat dalam bagian ini. Kalau kita bagi, narasi yang pertama adalah permintaan dari ibu anak-anak Zebedius itu ya kepada Yesus dan jawaban Yesus. Nah, itu dialognya. Itu di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 24. Jadi kata tetapi di dalam bagian itu menjadi kata yang bisa kita katakan menjadi peralihan ya antara permintaan itu dan statement yang dibuat oleh Yesus tentang bagaimana kita bisa menjadi menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang penting. Ya, kita bisa melihat di dalam bagian ini di bagian yang pertama ya dari narasi itu, dari pembicaraan atau permintaan dari ibu anak-anak Zebedius itu tentang persoalan duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus. Jadi ini bicara keutamaan ya, keutamaan. Nah, jawaban Yesus kepadanya sederhana. Dapatkah engkau meminum cawan yang harus kuminum, katanya. Nah, lalu kata mereka dijawab lagi, kami dapat, katanya gitu. Jadi lihat nih ambisi ya, ambisi. Begitu ambisi sekali untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus itu, sampai Yesus katakan, kamu bisa dapat nggak? Bisa sanggup nggak kamu duduk di sebelah kanan kiriku? Lalu mereka bilang apa, saudara? Mereka bilang kami dapat. Nah, tapi dalam ayat 23 Tuhan katakan, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Nah, ini yang menohok. Karena Tuhan katakan, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ini yang masalah, saudara. Jadi bagian yang di sini yang jadi masalah ya, yang bisa kita lihat ya, ini yang menjadi masalahnya. Tadi waktu dibilang mau duduk di sebelah kiri kanan, oke, boleh. Apa kamu siap menderita? Cawan itu gambaran dari penderitaan sebenarnya. Kamu siap menderita nggak? Oh ya, kami siap menderita. Tapi bagian yang kedua Tuhan menegaskan bahwa ternyata bukan hanya penderitaan supaya kita bisa memperoleh yang namanya keutamaan itu, bukan hanya dilihat dari penderitaan kita bersama dengan Kristus, tetapi juga ini berkaitan dengan apa, saudara? Ini berkaitan
dengan penentuan ya. Jadi yang bisa menentukan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus itu dikatakan oleh Yesus hanya Bapakku di surga. Nah, ini bagian narasi yang pertama. Ya, apa yang kita tangkap dari narasi ini sederhana, saudara. Ya, karena bagian pertama ini, narasi dari bagian pertama ini diakhiri dengan ayat 24. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Jadi kadang-kadang kita terlalu ego, ya, menganggap kita yang jauh lebih apa namanya, lebih utama dari yang lain ya, lebih utama dari yang lain. Kadang-kadang kita menganggap kita lebih terhormat dari yang lain, sehingga kadang-kadang kita menganggap bahwa kita lah yang lebih utama dari semuanya. Tetapi ternyata persoalan yang lebih utama itu tidak seperti itu. Ya, jadi kita harus belajar, saudara, ambisi kita itu harus kita kurangi. Jangan menjadi orang yang ambisius. Ya, yang ambisius tanpa apa? Tanpa kita memahami apa yang sedang kita ambisiin. Ya, kita ambisi ya. Ya, kadang-kadang orang gitu ya, dia ambisi tapi dia nggak ngerti apa yang dia ambisiin itu. Ya, yang dia sangat ambisi itu apa? Untuk apa itu gitu loh. Ya, untuk apa itu? Nah, makanya Yesus menjawab, ya, boleh menderita, setelah menderita Tuhan bilang, ya sudah, nanti kan ditentukan oleh Bapa di sorga siapa yang di sebelah kanan, siapa yang di sebelah kiri. Ya, jadi kadang-kadang yang mau dicapai apa? Keinstanan. Jadi dalam ambisi itu mau instan. Nah, ini tipe orang sekarang kan, yang model orang nyogok. Ngerti ya, saudara ya? Yang model orang nyogok, yang model orang minta tolong, minta bantuan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata saudara, Yesus memberi satu rahasia. Ya, tentang keutamaan itu, tentang kemuliaan itu ya, keutamaan itu, Yesus memberi rahasia, hanya ada 3 rahasianya katanya. Yang pertama, kalau mau jadi besar, nah itu di dalam ayat yang ke 25, 26, 27, 28 ya. 25, 26, 27, 28 itu, saya jelaskan, tetapi Yesus memanggil ke-12, memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, nah ini dia. Di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang terkemuka, kita dihargai dalam segala sesuatu, itu dilihat dari apa? Kita rela jadi pelayan. Oke, rela jadi pelayan. Lalu yang kedua, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Jadi kalau kita mau meraih itu, saudara, daripada kita nyogok kiri kanan, daripada kita minta-minta jabatan itu, ya posisi itu, lebih bagus terapkanlah dirimu sebagai pelayan, yang kedua sebagai hamba. Lalu yang ketiga dikatakan dalam ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi yang ketiga itu, ya, terapkan gaya melayani. Nah, ini gayanya. Jadi kita berperan sebagai pelayan yang melayani, kita berperan jadi hamba yang melayani juga. Jadi yang harus kita munculkan supaya kita menjadi orang yang terkemuka, orang yang besar, orang yang dihormati, orang yang disegani. Salah satunya cara adalah jadilah pelayan, jadilah hamba. Dan moto pelayanan kita adalah melayani, bukan untuk dilayani. Demikian biar firman Tuhan ini boleh menjadi renungan untuk kita memulai kelas kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.